Di Jatim ini ada 31 cabang, maka dia harus energik ya, dia harus semangat dan bisa berkonsolidasi di tengah internal PMI dalam. Assalamualaikum sahabat berita Bangsa TV. Kali ini kembali lagi bersama saya di teras Nahdliyin membawa maslahat merawat umat. Dan kali ini kita akan ngobrol santai ini bareng satu ketua umum PKC PMII Jawa Timur. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini kita sudah bersama dengan Ketum Goni. Mungkin bisa diperkenalkan diri itu ke pemirsa yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghani, Ketua Umum PMI Jawa Timur. Saya berasal dari Banyuwangi, dari PC PMI Banyuwangi yang hari ini memimpin PKC PMI Jawa Timur. Kalau boleh tahu ini masa periode pimpinannya itu sejak tahun berapa sampai tahun berapa? Saya memimpin PMI Jatim sejak tahun 2018. Sebenarnya kepengurusan PMI Jatim itu dalam satu periode 2 tahun. Tapi dalam kondisi pandemi ini, kita baru tahun ini bisa melaksanakan konferensi. Kemudian ini kan saya dengar bahwasanya Tunggoni ini dari Banyuwangi. Ya. Nah, apa yang melatar belakangnya sehingga mau menjabat atau mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PKC Jawa Timur? Waktu itu ya? Iya, waktu itu. Sebenarnya semua berangkat dari semangat sendiri dan juga semangat para sahabat-sahabat. Pada waktu itu saya ini adalah kader yang mungkin berlatar belakang sangat jarang di PMI, yaitu saya berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan S1 Perawatan. Di saat itu yang melatar belakangi saya untuk sampai ke titik ini sebenarnya dorongan daripada beberapa sahabat-sahabat di beberapa cabang. Pada waktu itu saya diminta untuk mencalonkan karena memang sahabat-sahabat melihat ini kesempatan bagi saya pada waktu itu, dan juga untuk bisa memberikan pesan bahwasanya kesempatan itu dimiliki oleh seluruh kader dan seluruh cabang. Nah, berbicara mengenai sampai akhirnya Tunggoni ini menjadi seorang Ketua Umum PKC Jawa Timur, dulunya ketika masih di Rayon atau kemudian ketika di Komisariat, apakah pernah menjabat sebagai ketua juga? Yang kemudian akhirnya teman-teman ini mengusulkan Tunggoni untuk naik ke atas. Iya. Saya latar belakang dari Ketua Komisariat pada waktu itu. Komisariat Setimpinan di Banyuwangi, salah satu komisariat yang menaungi 2 kampus, 1 yayasan. Saya di Universitas Bakti Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan S1 Keperawatan. Terus saya setelah itu di tahun 2014-2015 Ketua Cabang PMI Banyuwangi, menjabat sebagai ketua cabang. Bagi ketua komisariat dan ketua cabang, bagi saya itu pengalaman yang sangat luar biasa dan menarik dalam kepemimpinan di PMI. Setelah itu saya menjabat sebagai ketua kaderisasi PMI Jawa Timur 2016-2018. Barulah di tahun 2018 saya ikut kontestasi PKC PMI Jawa Timur. Nah, itu kan Tunggoni ini kan mulai dari ketua komisariat, kemudian naik ke ketua cabang itu kan tingkat Banyuwangi. Nah, di situ kan pasti adanya dinamika organisasi. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman semuanya terkait dinamika mulai dari komisariat itu seperti apa, kemudian dari tingkat cabang itu seperti apa, dan sekarang kan sudah akhir periode ya di tingkat PKC atau tingkat provinsi teman-teman semuanya di Jawa Timur ini. Pada dasarnya semua model kepemimpinan di setiap organisasi sama.
membutuhkan jiwa leadership, yang kedua manajerial organisasi. Dua model itu yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan. Yang membedakan mulai dari komisariat, cabang, dan bahkan ke PKC adalah ruang lingkupnya. Jadi lebih luas saya pikir. Komisariat jelas hanya membawahi jurusan-jurusan dan rayon, tetapi di situ tantangannya kita yang berjuang di akar rumput, di grassroots, di mana pergelakan ideologi yang sebenarnya itu berada di kampus sebenarnya. Yang kedua di tingkat cabang, saya pikir membawahi komisariat dengan teori kepemimpinan yang sama di dua teori itu tentang bagaimana leadership, yang kedua bicara soal tentang manajerial organisasi, itu sangat dibutuhkan. Saya selalu menggunakan model manajerial organisasi adalah pendistribusian kekuasaan. Jadi menitik beratkan tanggung jawab kepada semua struktural yang ada di bawah struktur pemimpin ya, ataupun struktur ketua umum. Ada wakil-wakil ketua itu yang selalu saya bagi, dan memang saya menyampaikan untuk bagaimana sinergi antara kepengurusan dan ketua umum itu perlu. Makanya saya distribusikan tanggung jawab itu kepada semua pengurus, lebih khusus kepada jajaran ketua dan sekretaris. Nah, setelah di cabang saya di PKC, di PMI Jatim. Nah, ini tantangan yang paling ya kesempatan memimpin yang paling sangat luar biasa bagi saya. Memimpin organisasi yang dimana basisnya paling terbesar di Jawa Timur, yaitu PMI, dengan jumlah cabang 31 cabang, membutuhkan konsolidasi dan komunikasi yang sangat ekstra. Itu saya maksud jiwa leadership di situ sangat dibutuhkan. Karena kalau kita mau egosentris, mengatasnamakan PKC itu adalah struktural yang bisa otoritas mengatur organisasi di bawahnya, maka saya pikir dinamisasi dan kondusivitas organisasi di bawah PKC PMI Jawa Timur tidak kondusif hari ini. Karena kenapa saya sebut ini sebuah kesempatan? Karena memimpin 31 cabang itu bagi saya sangat luar biasa. Keliling dari cabang satu sampai cabang yang lain, mengisi, memberikan narasi, memberikan pengertian, berkonsolidasi dan berkomunikasi kepada seluruh pimpinan cabang di Jawa Timur. Nah, itu perbedaannya. Perbedaannya hanya persoalan luas, ya. Persoalan luas. Cuma secara teori saya dari komisariat sampai hari ini menerapkan dua kekuatan leadership dan juga kemampuan manajerial organisasi. Oke, berarti memang sejak dari komisariat, kemudian ke cabang, kemudian ke tingkat PKC itu menggunakan pola kepemimpinan yang sama, hanya yang membedakan adalah ruang lingkupnya saja. Kemudian tadi berbicara mengenai adanya 31 cabang ya. Berarti itu ada di 31 kota dan kabupaten. Betul. Nah, di awal kepemimpinan Ketunggoni di tahun 2018 itu apakah memang sudah ada 31 cabang ataukah baru ada beberapa, kemudian ketika Ketunggoni ini menjabat terus bertambah cabang-cabangnya? Oke. Di periode sebelumnya memang kita ada 31 cabang. Tapi di periode sebelumnya itu kita ada cabang binaan, yaitu PMI Buleleng ya, Bali. Nah, di periode saya kita sepakat dengan teman-teman PMI Korcap NTB, Korcap Bali Nusra untuk segera mengambil alih proses kaderisasinya, karena itu bagian daripada tutorial teman-teman Bali Nusra. Maka sebenarnya dari periode sebelumnya sudah 31 cabang. Tetapi di kepengurusan 2016-2018 itu kita juga membantu terbentuknya PCPMI Buleleng. Tapi di periode saya sampaikan kepada Ketua
Kabupaten Musra untuk segera didefinitifkan dan proses kaderisasi segera diambil alih. Baik. Terus kemudian terkait 31 cabang itu tadi, ketika membawahi banyak sekali kabupaten dan kota, pernah nggak sih ada yang kayak kesulitan atau apa gitu keluh kesahnya selama di PKC Jawa Timur? Mungkin barangkali ada di momen-momen yang greget banget yang mungkin sampai sekarang selama 4 tahun kepengurusan ini masih terngiang-ngiang terus. Kita bicara kesulitan, saya tidak pernah menyebut itu kesulitan, tapi kita selalu menyebut itu tantangan bagi saya dan teman-teman pengusaha. Karena luasnya Jawa Timur, jelas bagaimana cara menjangkau setiap cabang. Ketika semisal kita dalam keliling-keliling di cabang biasanya kan udah biasa. Seringkali kita ini tidak tahu jadwal bis ya, Mbak. Jadi misal kita ke daerah Pacitan, ternyata sampai di Ponorogo itu bis paling malam misal jam 9. Kita sampai Ponorogo memprediksi jam 8:30 misal, ternyata ada keterlambatan namanya jam 10, dan itu pun kita baru tahu kalau jam 10 udah ada bis gitu kan. Nah, akhirnya kita harus menginap 1 malam lagi di mana? Di Ponorogo untuk besok pagi ke Pacitan. Itu tantangan karena kita ini ya nggak tahu jadwal bis dan segala macam. Begitupun di beberapa daerah, kadang kita kalau naik bis di beberapa daerah yang rawan misalkan begitu, tahu-tahu tasnya hilang gitu. Agak kendala itu kan sih, bukan kendala. Jadi pernah ditutup? Nggak pernah, dompet begitu teman-teman ya, dompet, terus sering menginap 1 malam untuk menunggu bis kembali. Terus ketika kita pelantikan, misal pelantikan pagi, otomatis dari kalau ke Bondowoso kan, otomatis kita malam ini berangkat, ternyata bis langsung ke Bondowoso udah ada, kita harus ke situ Bondo dulu baru paginya ke Bondowoso. Itu aja sih, tanda warnanya begitu. Warnanya begitu. Itu kan berarti kan sering keluar gitu. Kalau boleh tahu, Tunggoni sudah menikah? Alhamdulillah, saya sudah menikah. Dan ketika sudah menikah ini kan masih punya seorang istri kan, terus kemudian bagaimana ketika menanggapi ketum sebagai pimpinan di PKC itu sering keluar atau gimana? Tentunya ada obrolan ya. Kita ada obrolan sebelum menikah, dan sampaikan saya menikah pada waktu itu di akhir fase masa pandemi, di mana saya juga tidak bisa memprediksi kapan saya harus konferensi. Itu ternyata baru bisa konferensi sebelum Agustus nanti. Tapi itu tantangan, karena mungkin istri saya juga PMI, dia juga paham betul dengan rutinitas saya dan sangat pengertian, dan sampai hari ini dia support. Oh, berarti karena dari latar belakang yang sama, akhirnya bisa memahami gitu. Mungkin begitu. Oke, kemudian selama keperiodean ini mungkin ada suatu pencapaian yang dicapai dari Tunggoni mulai dari tahun 2018 sampai 2022 ini, mungkin yang dirasa sangat wah atau spesial gitu. Oke. Sebenarnya saya tidak banyak program kerja pada waktu awal kepengurusan. Saya menginginkan, saya merasakan betul keterbelakangan. Misal ada cabang yang merasa tidak bisa disentuh dan tidak bisa diakses oleh kepengurusan wilayah atau di atasnya sampai ke PMI. Di zaman saya ketua cabang itu hampir saya tidak mengenal ataupun jarang ketemu dengan pimpinan saya di PKC ya. Dan intervensi dan kontribusi PKC pada waktu itu terbilang masih
masih kurang masif ya pada waktu itu. Maka saya berangkat dari hal itu dan juga dirasakan oleh teman-teman bahwa di periode ini tidak ada istilah cabang besar dan cabang kecil. Semua cabang sama dan juga perlakuan PKC kepada cabang itu sama, termasuk bagaimana mengawal proses kaderisasi sehingga mereka merasakan betul pemerataan proses kaderisasi. Nah makanya dalam pencapaian kita hari ini sebenarnya mendorong seluruh proses kaderisasi di tingkat cabang bisa melaksanakan pelatihan kader lanjut sebenarnya. Nah barulah kita dengan TPM Jawa Timur melaksanakan kegiatan untuk pertama kali di PKC yaitu pelatihan instruktur pada waktu itu untuk mewadahi teman-teman ya alumni PKL yang sudah dilakukan oleh teman-teman cabang itu sendiri. Pasca kita dampingi, kita fasilitasi teman-teman kaderisasi sering turun ke cabang-cabang, ke daerah-daerah itu untuk bisa mendorong dan juga memformulasi bagaimana proses kaderisasi pelatihan kader lanjut bisa dilaksanakan. Nah, capaian itu bagi saya juga capaian yang sangat luar biasa untuk kita berbicara tentang pemerataan proses kaderisasi. Tidak ada istilah lagi, walaupun cabangnya di Banyuwangi sih misal, akses ke Banyuwangi apalagi sekarang ada bandara ya. Perlakuannya sama, akan mendapatkan perlakuan yang sama. Misal tempat kita itu perlakuan sama, kita Magetan di wilayah perbatasan sana, perbatasan dengan Jawa Tengah ya, itu perlakuan sama. Buat itu merupakan pencapaian yang saya targetkan untuk pengurusan lain. Dan akhirnya ketika semua merata bisa melaksanakan proses pelatihan yang lanjut, kita melaksanakan kegiatan pelatihan instruktur wilayah yang mendampingi proses kaderisasi di tingkat cabang. Gitu. Berarti setelah melakukan pemerataan kaderisasi juga diadakan juga terkait pemerataan pembentukan dan pemerataan instruktur di setiap daerah itu tadi. Iya. Kalau boleh tahu, mungkin kan ada banyak sekali daerah-daerah yang dilakukan pemerataannya. Mungkin Tunggoni bisa sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Barangkali ada satu momen atau satu cerita ketika di suatu kota A misalnya, itu ada ketika mulai ketika melakukan pemerataan kaderisasi ataupun melakukan pemerataan di instruktur itu tadi, ada cerita-cerita yang mungkin tantangannya luar biasa itu di daerah mana? Saya akan cerita di wilayah Magetan dan Trenggalek. Kenapa kok Magetan dan Trenggalek? Saya sampai turun sendiri pada waktu itu. Saya pada waktu tahun 2020 kalau tidak salah meminta kepada sahabat-sahabat untuk diantar ke cabang Trenggalek pada waktu itu dan juga komunikasi dengan senior-senior bahwa Trenggalek dan juga Magetan ini punya potensi besar terhadap dengan potensi besar kader-kader TNI di Trenggalek. Nah, saya turun langsung teman di sana, mulai dari saya memberikan spirit ataupun memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat dengan juga belajar administrasi keorganisasian. Sampai saya dorong dan saya ajari sahabat-sahabat bagaimana menjadi membentuk OC dan ST pelatihan. Barulah kita dorong untuk mereka melakukan PKD. Mungkin di Surabaya PKD itu dilakukan oleh teman-teman rayon kan. Bayangkan pada waktu itu PKD dibantu dan difasilitasi oleh PKD Jawa Timur. Itu sebenarnya dalam rangka kita akan memberikan contoh kepada sahabat-sahabat, dan hari ini mereka berhasil melaksanakan PKD sendiri dan bahkan akan melaksanakan PKL. Kemarin sudah konfirmasi dengan kita. Nah, setelah itu di proses pelaksanaan PKD itu
teman-teman PKC kita drop untuk berada di mana 1 minggu di Trenggalek pada waktu itu untuk menyiapkan dan juga memproses kegiatan PKD. Nah itu pengalamannya sangat biasa. Terus awal kepengurusan saya isi PKD di Magetan pada waktu itu. Kita tahu mereka jaraknya jauh ya, jaraknya jauh dan kita ajari pelan-pelan proses organisasi dan kemarin kita berhasil memfasilitasi dan melaksanakan pelatihan PKD di Magetan. Praktis dua pengalaman cabang itu ya, dua cabang itu yang kita bisa bantu fasilitasi sampai hari ini bisa berjalan dengan mandiri. Mudah-mudahan ke depan mereka juga bisa terus menjalankan proses organisasi. Luar biasa sekali. Terus kemudian dari 31 cabang yang sudah ada di bawah naungan PKC Jawa Timur ini, apakah dari salah satunya itu mungkin barangkali ada suatu daerah atau cabang yang mengalami perkembangan yang sangat pesat ini? Semua cabang saya pikir semuanya hari ini mengalami proses yang sangat perkembangan dan sangat pesat, karena setiap tahun di upgrade dan di nakodai oleh teman-teman atau sahabat-sahabat dengan pola dan visi pemikiran yang baru, dengan semangat yang baru. Nah, tugas PKC sebenarnya hanya sebatas memfasilitasi dan mengkoordinir teman-teman untuk bisa dan dalam rangka menjalankan proses organisasi. Dan semua cabang di Jawa Timur bagi saya semuanya istimewa lah ya. Oke, setelah berbicara mengenai keperiodaan Ketunggoni, kemudian kan setelah ini kan akan ada pemilihan PKC Jawa Timur untuk periode selanjutnya. Mungkin pandangan seperti apa terkait kepemimpinan selanjutnya yang mungkin diharapkan dari Ketunggoni? Oke. Untuk meneruskan perjuangan-perjuangan yang selama 4 tahun ini telah Ketunggoni lakukan. Oke, kita di periode ini satu program yang bisa terlaksana adalah pemrosesan kartu tanda anggota secara bentuk fisik. Karena proses pandemi kita sebenarnya pelatihan instruktur pun rencana kita terlaksana pada pertengahan tahun 2020, di mana ternyata kita dihadapkan dengan persoalan pandemi. Baru kita laksanakan di awal tahun 2022 kemarin. Nah, yang kita belum laksanakan adalah pembentukan atau memprosesan kartu tanda anggota di tengah hari ini. Tantangan ke depan juga banyak beberapa kader ataupun kepengurusan yang tidak bisa mengkonfirmasi dia benar-benar PNI atau bukan. Karena ternyata PNI sejauh ini sangat seksi untuk diperebutkan. Ada kan ya waktu dia kader PNI dan segala macam kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena luasan PNI Jatim ini ada 31 cabang, maka dia harus energik ya, dia harus semangat dan bisa berkonsolidasi di tengah internal PNI dalam rangka juga bisa memberikan sebuah fasilitas dan kebutuhan teman-teman kepengurusan dalam rangka memenuhi proses kaderisasi di setiap cabang. Makanya membutuhkan tenaga yang ekstra, pemikiran yang ekstra, dan memang 24 jam rasa-rasanya masih kurang gini. Nah, sosok itu yang mungkin ataupun itu yang perlu disiapkan atau calon pemimpin PNI Jatim ke depan. Nah, yang ketiga, dia harus bisa berkomunikasi
dan berkonsolidasi di setiap cabang di Jatim, bahwa kita tidak dapat memungkiri konflik pasca pemilihan, pasca pemerintahan, tetapi seorang pemimpin harus bisa cepat mereduksi konflik itu, bahwa konferensi sudah selesai, lalu kita harus menyusun kepengurusan dan kembali melaksanakan proses kaderisasi di setiap cabang. Tidak baper dengan urusan kalah menang di setiap kepengurusan dan kalah menang di konferensi nanti, karena itu sangat mempengaruhi kinerja PMI. Sangat mempengaruhi. 3 hal itu yang saya sampaikan tadi sangat mempengaruhi proses di setiap kepengurusan PKT dan juga cabang-cabang di seluruh naungan PMI. Jadi, karena kalau tidak bisa konsolidasi, tidak bisa komunikasi, dan bahkan saking sibuknya mungkin di Surabaya atau di mana, tidak bisa mengakses seluruh cabang. Bayangin dalam 1 minggu misalkan ada 5 cabang dilatih, Ngawi, Pacitan, Banyuwangi, 1 minggu berurutan. Nah, itu kan butuh tenaga yang ekstra, waktu yang ekstra pula. Nah, tentunya itu membutuhkan keikhlasan untuk mengambil. Dan yang paling terakhir, ketua PKT di depan, walaupun jadi ketua harus tetap lanjut studi lah. Kalau sekarang kan ketua PKT itu harus lulus S1, tapi tidak. Sekarang ada kebutuhan, tantangan zaman ini membutuhkan kader-kader yang profesional dan yang lain-lain, maka upgrade kemampuan dan juga upgrade pengetahuan di bidang akademiknya juga harus tetap dilaksanakan. Mungkin itu sih. Oke, ini terakhir ya Tom ya. Mungkin harapannya untuk ke dinamika organisasi PKC di periode selanjutnya apa? Harapan saya yang paling terakhir, kita masih tergolong organisasi yang keanggotaannya homogen, jadi belum terdistribusi dan belum menjaring beberapa kader-kader yang mungkin di luar kampus Islam, kampus swasta. Ambillah contoh di wilayah kimia, terus fisika, terus kesehatan, kedokteran, terus pertambangan, begitu kan teman-teman, teknik. Nah, kita belum bisa menjaring secara maksimal. Kalau menjaring sudah beberapa di periode kita, beberapa komisariat yang mungkin bisa kita bantu sedikit dengan intervensi PKT, mungkin sudah bisa kita lihat di beberapa komisariat yang ada fakultas ilmu kesehatan ataupun kedokteran, itu bisa kita bantu. Tapi ke depan ini harus lebih masif, bahwa ketika sudah kita klasifikasikan, kita divisikan semisal di beberapa fakultas dan di beberapa kampus yang mungkin selama ini jarang PMI dan ke depan lulusan itu sangat dibutuhkan, maka tidak menutup kemungkinan 5-10 tahun ke depan PMI sudah berada di semua leading sector. Tidak lagi hanya rebutan seleksi politik, gitu kan. Tapi kita sudah ada yang menjadi mungkin salah satu direktur di BUMN, segala macam di perusahaan besar, segala macam lah ya, pengusaha yang terus ada yang punya rumah sakit, gitu kan. Karena isu Nahdlatul Ulama itu sebenarnya
kalau kita mau klasifikasikan ya isu kesehatan, isu pendidikan, gitu kan. Nah, yang isu itu yang harus direbut oleh sahabat-sahabat. Ada lagi isu perebutan konflik ataupun konflik agraria, perebutan tanah ya, korporasi dengan rakyat. Itu kan membutuhkan pemikiran teman-teman yang berada di teknik, teman-teman fakultas pertambangan, gitu kan, itu sangat dibutuhkan. Terus teman-teman hukum, teman-teman sosial. Nah, kalau 4 jurusan itu sudah berkumpul jadi satu dan bisa mengeluarkan ide-ide, dan kan ini seimbang, teman-teman yang di fakultas hukum dan fakultas sosial bisa itu memberikan solusi-solusi, dan teman-teman yang di fakultas teknik dan pertambangan dan lain-lain itu. Makanya besok kita akan menguasai leading sektor, ditambah teman-teman yang di fakultas pendidikan menjawab akan tantangan zaman soal tentang pendidikan di masa depan. Hari ini ada ruang guru kan yang dimiliki oleh salah satu kader, salah satu anak bangsa ya, dan itu tidak lahir dari skema keorganisasian manapun. Tetapi saya pikir semua organisasi harus menggunakan itu. Hari ini BBPNI dan rata-rata semua organisasi sudah memiliki cabang di luar negeri. Kita berarti kan juga bagaimana menerima proses kaderisasi yang ada di luar negeri. Ketika mereka sudah kembali ke dalam negeri, kita juga bisa berkolaborasi dengan mereka. Saya pikir itu harapan dari beberapa isu yang ada di persoalan-persoalan di Jawa Timur dan di nasional. Kita tidak boleh lupa di isu sebenarnya yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama berkaitan dengan umat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Tidak akan lepas dari isu itu. Maka proses pergantian kepemimpinan politik, NU sudah menguasai siapa sih di konstelasi politik dalam level apapun, mulai dari desa sampai nasional, pasti NU sangat-sangat digandrungi. Tetapi di sektor ataupun isu yang memang menjadi garapan kita, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi, ini tidak boleh dilupakan. Maka itu harapan saya tentang bagaimana pengklasifikasian kader itu ke depan kita harus lakukan dan harus rebut di semua level kampus, di semua level jurusan. Kita harus subur, dan itu kuncinya adalah kita harus bisa menanamkan satu, nilai-nilai religiusitas, yang kedua nilai-nilai akademik, karena kebutuhan mahasiswa berada di kampus dan mereka kecenderungan ingin ikut organisasi adalah ketika ikut organisasi dia ada nilai akademik ataupun kemampuan akademik yang bertambah. Yang kedua ada nilai dan kemampuan religius yang akan bertambah. Nah, ketika dua nilai itu bisa kita lakukan di setiap kampus sebagai agen of Nahdlatul Ulama, agen of Aswaja di kampus-kampus, maka tidak akan kesulitan dengan model apapun di beberapa jurusan dan kampus yang selama ini saja mungkin itu. Baik, berarti ini harapannya adalah supaya adanya lebih diratakan untuk kader-kader dari lintas jurusan untuk menanggapi isu-isu yang ada di Indonesia, seperti kayak isu kesehatan, kemudian isu pendidikan, isu-isu yang berkaitan dengan umat. Ya. Baik, terima kasih Tung Kode atas sharing-sharingnya pada hari ini. Dan untuk sahabat Berita Bangsa TV, jangan lupa tetap saksikan podcast Teras Nadiyin di episode selanjutnya. Tetap stay tune dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya.